Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 408, apakah Anda memiliki bukti? Itu hanya nasib buruknya. Benarkah? Kamu akan kurang tidur jika terus seperti ini. Kurang ajar. Old Seng membanting kuasnya dengan marah. Meskipun demikian, kakak ketiga tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang tua itu pasti yakin bahwa keluarga Seng Xiao tidak punya apa-apa dan hanya bisa menyaksikan Jingting dibakar, dan tentu saja tidak tahu bahwa kakak kedelapan sekarang adalah kepala suku Zongteng. Belum lagi pengaruh misterius yang tak terhitung jumlahnya di Jianchuan yang mendukung Seng Xiao. Dia akan membakar Jingting sekarang, bukan? Tentu. Tunggu saja pembalasan dari Eight Brother. Karena itu, kakak ketiga tidak meneruskan perdebatannya dengan orang tua itu, dan langsung pergi ke taman untuk menenangkan suasana hatinya yang buruk. Tak lama kemudian, Seng Kai mendatangi kakak ketiga dan bertanya kepadanya, yang dahinya basah oleh keringat. Mengapa kamu marah kepada kakek karena kebakaran di Jingting? Saudara ketiga tidak mengatakan apapun. Apa salahnya membiarkan dia melampiaskan kekesalannya setelah dia dirundung duka selama berhari-hari? Bukankah itu hanya sebuah bangunan? Kakak ketiga menoleh ke arah kakak kedua dengan kaget dan tak percaya atas kata-katanya. Tidakkah kau pikir kau menjadi seperti kakak kedua? Paman tertua ada di dalam Jingting saat kebakaran terjadi. Jika dia tidak beruntung dan terbunuh, menurutmu apakah itu masih hanya sebuah bangunan? Bukankah dia baik-baik saja pada akhirnya? Kakak ketiga segera bangkit dari halaman pada saat itu. Ngapain ngomong? Dia nggak akan pernah ngomong. Sekarang, dia mendapati semakin sedikit kesamaan antara dirinya dan keluarga Seng. Sungguh, itu membuat Anda ingin melarikan diri darinya. Tetap saja, kakak ketiga tidak akan percaya bahwa Old Seng dapat memiliki hati nurani yang bersih jika dia membunuh putranya sendiri. Tetapi tidak, orang tua itu tidak punya hati sejak dulu sekali. Kerusakan akibat kebakaran Jingting tidak terkira. Dan apakah itu akan diterima oleh Mama Seng? Bagaimanapun juga, lelaki tua itu pasti percaya bahwa mereka tidak akan mencari masalah dengannya meskipun mereka tahu bahwa keluarga Seng lah yang melakukannya. Apakah dia benar-benar percaya bahwa mereka berada di jalan buntu? Keesokan harinya, Suce telah mengatur agar media tiba di reruntuhan Jingting, dengan Papa Seng dan Mama Seng menerima wawancara mereka sesuai kesepakatan. Tentu saja, wawancara para jurnalis itu dituliskan naskahnya berkat pengaturan Suce, dan mereka tahu apa yang harus ditanyakan dan bagaimana memimpin diskusi. Saya mendengar Ketua Seng, kepala keluarga Seng telah mengunjungi Jingting secara pribadi beberapa hari sebelum kebakaran. Dikatakan bahwa dia ingin mengambil kembali properti tersebut tetapi keinginannya tidak terpenuhi, benarkah? Jingting adalah hadiah yang aku beli untuk anakku dan menantuku dengan uang tabunganku sendiri. Uang untuk hadiah itu sebagian besar berasal dari keluarga gadisku sendiri. Jawab Mama Seng. Saya juga mendengar gosip yang beredar bahwa Ketua Seng melampiaskan amarahnya pada Seng Xiao, dan menuntut agar Anda dan suami Anda bercerai. Apakah rumor itu benar? Ayah mertua saya memiliki pendapat yang kuat terhadap saya mengenai anak saya, dan ingin saya keluar dari keluarga. Karena tidak dapat menahan tekanan darinya, suami saya meninggalkan keluarga Seng bersama saya, tetapi kami tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi tepat setelah kami pindah ke Jingting. Suami saya masih di dalam ketika kebakaran terjadi, dan saya masih takut bahkan hanya memikirkannya sekarang. Jawab Mama Seng sambil menyeka air matanya. Ada kabar dari polisi bahwa kebakaran itu disengaja. Mungkinkah itu ulah rival lama? Tidak. Suami istri itu menggelengkan kepala bersamaan. Mungkin ada seseorang yang mencoba membalas dendam padamu. Saya tidak merasa nyaman untuk mengomentari hal itu. Apakah Anda punya tersangka? Siapa lagi yang mungkin ada? Jawaban Mama Seng sangat artistik. Meskipun dia tidak menyebutkan nama, isi yang dipaparkan dengan rinci sebelumnya membuat semua orang tahu bahwa yang dia maksud adalah Ketua Huang Yao. Tiba-tiba, wawancara itu menjadi heboh, dengan Old Seng yang menjadi pusat perhatian. Meskipun media tidak menyebut satu orang pun secara spesifik dan hanya menggunakan istilah keluarga Seng dan sebuah perusahaan tertentu, semua orang tahu bahwa orang yang bertekad membalas dendam dan tidak peduli kehilangan putranya adalah pimpinan Huang Yao. Ketika Seng Kai mendengarnya, dia segera mengirim tim humas perusahaan untuk bekerja. Meski begitu, video Mama Seng yang menangis beredar di mana-mana, dengan semua orang di seluruh dunia menyebarkannya. Lagi pula, bukankah cara Old Seng yang terus berusaha meskipun Seng Xiao tidak punya apa-apa sekarang menimbulkan kebencian? Pertengkaran biasa terjadi di keluarga kaya, tetapi biasanya akan ada seseorang yang berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja, yang mengurangi pertengkaran tersebut menjadi sensasionalisme sesaat. Di sisi lain, insiden ini melibatkan kebakaran dan nyawa manusia, sehingga menjadikannya berbeda. Dan dengan Seng Xiao mengirim orang untuk bekerja lebih lanjut, berita tentang kebakaran tersebut terus menjadi berita utama selama berhari-hari. Reputasi dan saham Huang Yao mulai runtuh. Pernahkah ada orang yang memberitahumu bahwa orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa membalas orang tua?
Dalam beberapa hari yang singkat, nilai pasar Huang Yao turun beberapa ratus juta, cukup untuk membangun selusin Jingting. Tentu saja, skandal itu tidak akan bertahan lama karena kedudukan Huang Yao sebagai kerajaan berlian tidak tergoyahkan, dan tidak akan runtuh begitu saja hanya karena skandal sepele seperti itu. Mereka hanya perlu menerapkan tindakan pencegahan, menjaga kestabilan perusahaan, dan meredakan citra buruk mereka, tetapi beberapa hari yang singkat itu telah menimbulkan kerugian besar. Saya benar-benar tidak bisa meremehkan Seng Xiao. Dia bisa menyebabkan begitu banyak kerusakan pada Huang Yao tanpa benar-benar melakukan banyak hal. Paut Seng mencibir sambil melihat para wartawan di luar yang mengelilingi rumahnya. Sangat tepat untuk menyamakannya dengan kelabang, dia mungkin terbunuh tetapi dia tidak berhenti bergerak. Apakah kamu benar-benar mengirim orang untuk membakar Jingting, kakek? Apakah kau punya bukti? Paut Seng bertanya pada kakak kedua sebagai balasan. Urus saja urusanmu sendiri jika tidak, dan pimpin Huang Yao dengan baik. Ngomong-ngomong, tanggal pertunanganmu dengan Gu Ziling telah diputuskan pada tanggal 15 bulan depan. Tidak banyak waktu lagi dari sekarang sampai saat itu. Bersiaplah. Mengerti. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang membuat Seng Kai senang, meski tidak tampak mengerikan. Tetap saja, rasanya sangat menyedihkan. Papa dan Mama Seng baru merasa tenang setelah melihat sendiri kerugian yang dialami Huang Yao. Tidak apa-apa jika Jingting dibakar, tetapi orang tua itu tidak boleh dibiarkan merasa puas karena hal itu melibatkan nyawa manusia. Dan sekarang, mereka dan kedua tetua mereka tinggal di bawah satu atap, dengan mereka menempati lantai pertama, sedangkan lantai kedua adalah wilayah Mukiki dan Seng Xiao. Ide Kiki kali ini sungguh hebat. Ayahmu dan aku tidak perlu merasa mual karenanya. Ini adalah zaman informasi. Bahkan tanpa bukti, Huang Yao akan menderita jika kita menyebarkan berita karena sensasionalisme. Kita tidak perlu takut karena kita tidak akan kehilangan apapun. Mu Qi menjelaskan. Apakah aku akan repot-repot berterus terang padanya jika ayahmu tidak hampir terbunuh? Dia bahkan tidak peduli dengan nyawa putranya sendiri, itulah yang sebenarnya tidak kusukai. Xiao Xiao, tidakkah kau merasa bahwa sifat orang tua itu akhir-akhir ini semakin tidak berperasaan?